Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Aviandro. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi error printer, yaitu printer Epson L121 yang mengalami kertas macet atau paper jam. Tutorial ini juga bisa untuk tipe printer Epson yang lain, tipe L series seperti L120, L310, L210, dan juga tipe Epson L series yang lain, karena pada intinya atau kurang lebih caranya sama untuk mengatasi kertas macet atau paper jam. Seperti pada video, sebelum kita melakukan servis atau mengetahui kerusakan yang terjadi, sebelumnya kita lepas dulu atau kita bongkar casing printer bagian atas untuk mengetahui penyebab kerusakan ini. Biasanya paper jam atau kertas macet bisa disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, karena ada kotoran yang tersumbat atau menyumbat pada jalur kertas, sehingga menyebabkan kertas tidak bisa keluar sebagaimana mestinya. Kemudian yang berikutnya adalah paper jam disebabkan karena sensor kertas yang mengalami kotor atau mengalami kerusakan, sehingga untuk bisa melakukan analisa kerusakan ini kita membutuhkan beberapa langkah. Yang pertama, melihat apakah ada kotoran yang menyumbat pada jalur kertas atau roller. Kemudian yang kedua, setelah dipastikan jalur kertas atau roller bersih, kita coba lakukan print. Jika masih mengalami paper jam atau kertas macet, biasanya ini terjadi karena sensor kertas yang kotor atau rusak. Untuk sensor kertas yang kotor atau rusak, biasanya apabila hanya kotor saja, bisa kita lakukan pembersihan atau kita bersihkan sehingga nanti sensor akan berfungsi kembali. Namun jika yang terjadi adalah rusak, sensornya mengalami kerusakan, yang bisa kita lakukan yaitu kita mengganti sensor dengan sensor kertas yang normal atau yang baru, sehingga nanti sensor bisa berfungsi kembali. Seperti pada video, sudah saya lakukan cek untuk kotoran yang menghambat pada jalur printer, tidak ada. Yang menghambat jalur kertas maksud saya, itu tidak ditemukan. Sudah saya lakukan cek dan juga saya pastikan printer bersih, tidak ada kotoran yang menghalangi jalur kertas, sehingga selanjutnya saya akan melakukan tes terlebih dahulu apakah printer sudah normal atau belum. Seperti pada video, printer masih menunjukkan kerusakan atau masih paper jam. Di sini paper jam ditandai dengan tidak bergeraknya kertas sama sekali. Sebelum kita melakukan printing, kita lakukan perintah print, namun kertas sama sekali tidak berjalan, dan ada keterangan untuk membuang sisa kertas atau mungkin kotoran yang menghalangi pada jalur kertas. Namun pada jalur kertas tadi sudah kita pastikan aman, tidak ada kotoran, sehingga 100% bisa kita pastikan kerusakan ini atau penyebab rusaknya ini karena sensor kertas yang bermasalah, baik itu kotor atau rusak. Untuk itu nanti akan saya coba lakukan pembersihan terlebih dahulu. Jika setelah dilakukan pembersihan kemudian normal, artinya sensor kertas hanya mengalami kotor dan tidak perlu dilakukan penggantian. Namun apabila setelah dibersihkan printer masih error, artinya sensor kertas harus kita ganti. Seperti pada video, ini tadi sebelumnya sensor kertas sudah saya bersihkan dan alhamdulillah printer bisa ngeprint dengan normal. Dan ini adalah cara membersihkan sensor kertas seperti pada video. Di sini terlihat ada yaitu yang warna hitam. Yang warna hitam seperti huruf U itu adalah sensor kertas. Cara membersihkannya menggunakan tisu yang kita kasih obeng atau semacam obeng atau besi yang tipis untuk kita bungkuskan ke tisu. Selanjutnya tisu itu kita masukkan ke sela-sela sensor atau ke pertengahan seperti huruf U tadi yang warna hitam.
kemudian kita bersihkan, kita pastikan debu-debu atau biasanya kotoran sisa tinta atau minyak biasanya yang mengotori ke sensor, kita pastikan bersih. Setelah sensor kita bersihkan, selanjutnya kita tes lagi atau kita coba printer sudah normal atau belum. Dan yang terjadi ini alhamdulillah setelah sensor dibersihkan, printer dicoba langsung normal, artinya kerusakan disebabkan karena sensornya yang kotor. Setelah dipastikan normal, tadi kita coba print beberapa kali sudah berjalan. Selanjutnya kita pasangkan kembali casing atau penutup printer bagian atasnya. Kita pasang seperti sedia kala, seperti pada video. Untuk pemasangannya kita kembalikan seperti awal sehingga nanti printer kembali rapi seperti semula. Mungkin untuk tutorial pada kesempatan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Apabila mungkin ada pertanyaan atau hal yang belum jelas, bisa cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.